dari kelompok 10 ingin menyampaikan materi tentang teori motivasi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Kasa Kristiani dan ini ada teman saya Adelia Febriani dan Meija Barunisha Soedi. selamat menyaksikan. Dadah. Teori pemotivasian yang pertama yaitu teori kepuasan atau konten teoris. Nah, teori kepuasan berorientasi pada faktor dalam diri individu yang menguatkan, mengarahkan, mendukung, dan menghentikan perilaku. Nah, pendukung teori kepuasan yaitu ada yang pertama, teori hierarki kebutuhan menurut Abraham H. Maslow. Maslow pada tahun 1954 mengemukakan bahwa kebutuhan individu dapat disusun dalam suatu hierarki. Nah, hierarki kebutuhan yang paling tinggi adalah kebutuhan fisiologis atau physiological needs. Karena kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang paling kuat sampai kebutuhan tersebut terpuaskan. Nah, sedangkan hierarki kebutuhan yang paling rendah adalah kebutuhan aktualisasi diri. Menurut Hersey and Blanchard pada tahun 1980. Nah, hierarki kebutuhan tersebut secara lengkap meliputi 5 hal. Nah, yang pertama ada kebutuhan fisiologis atau physiological needs. Kepuasan kebutuhan fisiologis biasanya dikaitkan dengan uang. Hal ini berarti bahwa orang tidak tertarik pada uang semata, tetapi sebagai alat yang dapat dipakai untuk memuaskan kebutuhan lain. Nah, termasuk kebutuhan fisiologis seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada kebutuhan keselamatan atau keamanan, atau yang biasa disebut safety or security needs. Kebutuhan keselamatan atau keamanan dapat timbul secara sadar atau tidak sadar. Nah, orientasi ketidaksadaran yang kuat kepada keamanan sering dikembangkan sejak masa kanak-kanak. Termasuk kebutuhan ini adalah kebebasan dari intimidasi, baik kejadian atau lingkungan. Yang ketiga, ada kebutuhan sosial atau afiliasi, atau social or affiliation needs. Nah, kebutuhan ini termasuk kebutuhan akan teman, afiliasi, interaksi, dan cinta. Yang keempat, ada kebutuhan penghargaan atau rekognisi, esteem or recognition needs. Nah, motif utama yang berhubungan dengan kebutuhan penghargaan dan rekognisi yaitu ada dua. Yang pertama, prestis. Prestis dilukiskan sebagai sekumpulan definisi yang tidak tertulis dari berbagai perbuatan yang diharapkan individu tampil di muka orang lain. Itu sampai berapa tinggi dihargai atau tidak dihargai, secara formal atau tidak formal dengan tulus hati. Nah, yang kedua ada kekuasaan atau power. Kekuasaan yaitu kemampuan untuk memengaruhi perilaku orang lain agar sesuai dengan maksudnya. Nah, kekuasaan ini dapat timbul karena posisi maupun karena kekuasaan pribadi atau personal power. Nah, seseorang yang dapat memengaruhi orang lain karena posisinya dalam organisasi dinamakan kekuasaan posisi. Nah, adapun seseorang yang mengandalkan pengaruhnya dari kekuatan, kepribadian, dan perilakunya disebut kekuasaan mempribadi. Nah, termasuk kebutuhan penghargaan dan rekognisi adalah kebutuhan akan penghargaan diri dan penghargaan dari orang lain. Yang kelima, ada kebutuhan aktualisasi diri atau self-actualization needs. Nah, kebutuhan untuk memenuhi diri sendiri dengan penggunaan kemampuan maksimum, keterampilan, dan potensi. Nah, berikut ini ada gambar teori kebutuhan menurut Maslow. Pada gambar tersebut, Maslow menekankan bahwa apabila kebutuhan fisiologis sudah terpenuhi, maka kebutuhan keselamatan atau keamanan menjadi lebih dominan. Nah, kebutuhan fisiologis dan kebutuhan keselamatan atau keamanan terpenuhi dengan baik, maka kebutuhan sosial atau afiliasi akan muncul sebagai kebutuhan yang dominan. Nah, dengan demikian, apabila kebutuhan sosial atau afiliasi menjadi dominan, maka seseorang akan berjuang untuk mendapatkan hubungan yang sangat bermakna dengan yang lain. Nah, kemudian mereka merasa membutuhkan penghargaan, baik penghargaan diri maupun penghargaan dari orang lain.
Nah, sekali kebutuhan penghargaan dan pengakuan dapat dipenuhi secara kuat, akan timbul pula kebutuhan untuk aktualisasi diri. Oke, teori pemotivasian yang kedua adalah teori dua faktor menurut Frederick. Nah, dua faktor mengenai motivasi yang dikembangkan oleh Frederick pada tahun 1959 adalah faktor yang membuat individu merasa tidak puas dan faktor yang membuat individu merasa puas. Nah, kesimpulan khusus yang dihasilkan Frederick dari penelitiannya adalah: pertama, terdapat serangkaian kondisi ekstrinsik, keadaan pekerjaan yang menyebabkan rasa tidak puas di antara para bawahan apabila kondisi tersebut tidak ada. Nah, apabila kondisi tersebut ada, hal itu tidak perlu memotivasi bawahan. Kondisi tersebut adalah faktor yang membuat individu merasa tidak puas karena faktor tersebut diperlukan untuk mempertahankan hierarki yang paling rendah, yaitu tingkat tidak adanya ketidakpuasan. Nah, yang kedua, ada serangkaian kondisi intrinsik kepuasan pekerjaan yang apabila terdapat dalam pekerjaan akan menggerakkan tingkat motivasi yang kuat sehingga dapat menghasilkan kinerja pekerjaan yang baik. Nah, apabila kondisi tersebut tidak ada, kondisi tersebut ternyata tidak menimbulkan rasa ketidakpuasan yang berlebihan. Saya Delia Febriani dengan NPM 2310631030075. Pendukung teori keputusan yang ketiga adalah teori kebutuhan menurut David C. MC Cleland. Teori motivasi ini dihubungkan dengan konsep belajar Gibson pada tahun 1984. Oleh karena itu, banyak kebutuhan yang diperoleh dari kebudayaan. Ada 3 kebutuhan yang dikemukakan, yaitu yang pertama ada kebutuhan akan kinerja atau needs for achievement yang disingkat NACH. Yang kedua ada kebutuhan akan afiliasi atau needs for affiliation disingkat NAFF. Dan yang ketiga ada kebutuhan akan kekuasaan atau needs for power yang disingkat dengan NPOW. Apabila di suatu individu kebutuhan terasa sangat mendesak, kebutuhan ini akan memotivasi individu yang bersangkutan untuk berusaha keras memenuhi kebutuhannya. Contoh, ada satu individu memiliki NACH atau kebutuhan akan kinerja yang tinggi, maka kebutuhan tersebut mendorong individu yang bersangkutan untuk menetapkan tujuan yang penuh tantangan, bekerja keras untuk merealisasikan tujuan tersebut, serta mengaplikasikan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk mencapainya. Lalu ada teori kedua tentang teori motivasi, yaitu teori proses atau proses teori. Teori proses ini mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana perilaku dikuatkan, diarahkan, didukung, dan dihentikan. Nah, di teori proses ini memiliki 3 teori yang merupakan karya dari Victor H. Fromm pada tahun 1964. Teori motivasi yang kedua adalah teori proses atau proses teori. Teori proses ini mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana perilaku dikuatkan, diarahkan, didukung, dan dihentikan. Nah, di teori proses ini memiliki 3 teori yang merupakan karya dari Victor H. Fromm pada tahun 1960. Yang pertama ada teori harapan atau ekspektasi teori. Dalam suatu organisasi, setiap individu pasti memiliki harapan usaha kinerja. Nah, harapan tersebut menunjukkan persepsi individu mengenai sulitnya mencapai perilaku tertentu dan mengenai kemungkinan tercapainya perilaku tersebut. Menurut Gibson pada tahun 1984, prinsip utama dari teori harapan meliputi: yang pertama, P sama dengan FM kali A, di mana P merupakan kinerja. Ini adalah fungsi F perkalian antara motivasi M, yaitu kekuatan, dan ability A atau kemampuan. Yang kedua ada M sama dengan V1 dikali E, di mana M merupakan motivasi. Ini adalah fungsi F perkalian dari ekspektasi E atau harapan. Yang ketiga ada F1 sama dengan F2 dikali I, valensi yang berhubungan dengan berbagai macam hasil tingkat 1. V merupakan fungsi F perkalian antara jumlah valensi yang melihat pada semua hasil tingkat kedua atau V2 dan instrumentalitas I atau pertautan antara pencapaian perolehan tingkat pertama dengan pencapaian perolehan tingkat kedua.
Halo semuanya, sebelumnya izin memperkenalkan diri, namaku Chelsea. Saat ini aku akan menyampaikan materi tentang teori keadilan dan teori penguatan yang masih menjadi bagian dari teori proses. Kita mulai dulu dari teori keadilan. Teori keadilan menekankan bahwa bawahan membandingkan usaha dan imbalan yang mereka punya dengan usaha dan imbalan yang didapatkan oleh orang lain dalam iklim kerja yang sama. Dasar dari teori motivasi ini ialah setiap individu dimotivasi oleh keinginan dan diperlakukan secara adil. Selanjutnya ada teori penguatan. Penguatan sendiri adalah prinsip belajar yang sangat penting. Tanpa penguatan, tidak akan terjadi modifikasi perilaku yang dapat diukur. Adapun dalam hal lain, pengukur tidak memodifikasi perilaku dalam hal yang diinginkan, karena terdapatnya penguatan yang berkompetensi. Apabila penguatan tersebut tidak disatukan pada perilaku yang diinginkan oleh manajer, maka perilaku yang diinginkan tidak akan terjadi. Pengukuran sendiri itu terbagi menjadi dua, ada pengukur negatif dan ada juga pengukur positif. Sekian materi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih.